apakah kemungkinan masih akan ada serangan besar-besaran lagi setelah ini? Mungkin kalau sekarang ditunda ataupun dibatalkan, tapi apakah ke depannya masih akan ada serangan yang bisa dilancarkan oleh Amerika Serikat dan kali ini Israel nurut? Apakah nanti suatu saat Israel bakal berontak lagi, bakal bikin kacau lagi? Hanya kali ini, Mas Bray. Jadi saya beberapa kali menyatakan di berbagai media bahwa ini tidak akan permanen. Sekali lagi ini tidak akan permanen. Jadi memang ini hanya dalam jangka pendek saja, mereka kehabisan strategi, jadi akhirnya ditunda, bicara lagi perundingan yang belum tentu perundingan itu akan juga dipatuhi, pasti akan lagi nanti ada, apa namanya, pelanggaran yang dilakukan, terus pattern seperti itu. Jadi memang, tujuannya adalah saya menyatakan bahwa ini bukan persoalan nuklir, ini bukan hanya persoalan Hormuz begitu ya, tapi ini adalah persoalan ingin mengganti rezim, diganti dengan rezimnya ala Amerika Serikat seperti yang terjadi di Libya, seperti yang terjadi di Irak begitu ya. Jadi seperti yang terjadi di Suriah, begitu Assad tumbang sekarang digantikan oleh pemimpin dari Sunni yang malah sebenarnya adalah mantan pemimpin ISIS begitu ya. Tapi ketika sekarang join dengan pihak Amerika Serikat dan Israel itu baik-baik saja, konflik semuanya selesai. Jadi kalau mau konflik ini selesai, rezim diganti, kemudian diganti oleh pemerintahan yang di-approve oleh Amerika Serikat dan Israel, selesai perang ini. Selama itu tidak terjadi, terus akan dilakukan apa namanya serangan-serangan dan perang tidak akan selesai secara permanen. Jadi hanya ditunda kembali ke perundingan, perundingan misalnya berjalan hanya sebentar, terjadi lagi serangan terus seperti itu begitu. Dan ini tentu sangat 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 mengkhawatirkan karena akan mengganggu sistem perekonomian global yang semuanya kita tergantung dari pasokan Timur Tengah, like or dislike. Kenyataannya memang begini. Kawasan itu mungkin tidak memberikan efek secara langsung, terutama ke kawasan Asia Tenggara. Tapi secara tidak langsung kita memang masih sampai hari ini tergantung dengan energi, Mas Bre. Jadi memang luar biasa nanti ini efeknya begitu. Sementara Amerika Serikat lupa, Iran itu beda dengan Irak. Irak itu kan Sunni, diktator Saddam Hussein itu. Iran itu pemimpinnya adalah sistemnya supreme leader, Vilayat el-Faqih, dipimpin solid oleh rakyatnya. Ada oposisi, ada, tapi tidak signifikan. Nah ini permasalahan yang beda, jadi tidak mungkin tumbang. Saya sih sebaiknya ya Trump begitu ya, harus lebih menginvestigasi, melakukan riset lah kalau mau menumbangkan rezim itu. Karena sistem yang dibangun oleh Iran itu berbeda. Jadi sebaiknya mereka memang harus kembali ke perundingan dan nurut sama Israel itu bukan dalam dalam jangka pendek, tapi memang jangka panjang. Karena menghilangkan Iran di kawasan Timur Tengah it's impossible. Hmm, Nggak mungkin, karena Iran itu letak letak negaranya juga strategis. ya. Dia mau diserang kena, itu kan bordernya itu negara-negara Teluk, negara-negara lain yang memang berafiliasi ke Amerika Serikat. Rugi mereka juga gitu. Jadi sebaiknya memang jalan damai, kembali ke perundingan. Poin apa yang diinginkan oleh Iran, poin apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, itu sudah tidak bisa tawar-menawar. Mau dilanjutkan kayak gimana juga nggak akan selesai. Dan Iran sampai titik darah penghabisan, misalnya ekonominya habis, Trump bilang militernya sudah tidak ada, itu tidak akan menyelesaikan dan tidak akan membuat Iran berhenti. Nah itu permasalahannya, saya nggak paham ya, Amerika itu tidak investigasi atau bagaimana gitu. Dengan sistem politik Iran, dengan ketangguhan Iran, dengan bagaimana kultur Persia begitu ya. Dengan dia menginvestigasi, meneliti ya, melakukan riset, seharusnya sudah berunding, sudah tidak usah didengarkan Ya. Israel itu karena menghilangkan Iran dari peta atau menggulingkan pemerintahannya diganti dengan ala mereka, tidak bisa. Ini bukan Iran, ini bukan Irak, Oh, ini Irak. bukan Libya, bukan Suriah, begitu ya. Bukan Irak, bukan Libya, bukan Suriah. Yang Hmm, mudah ditumbangkan karena memang sebagian rakyatnya tidak mendukung. Saddam Hussein kan diktator, dia hmm, Sunni, tapi kebanyakan rakyat juga Syiah dan ya. memang tidak suka dengan kediktatoran Saddam Hussein. Berbeda sekali, Mas Bray, kasusnya berbeda Hmm, begitu. oke. Kalau lihat pernyataan dari pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei, ya Iran sih tidak akan lagi percaya dengan Amerika Serikat. Terus juga sejauh ini juga belum ada dari pihak pemerintah ataupun tim negosiasi, baik Ketua Parlemen Muhammad Bakir Kalibaf ataupun Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, untuk menerima tawaran negosiasi dari Amerika Serikat. Saya kira
sekarang Iran sedang mempermainkan Trump, sedang mempermainkan Amerika Serikat, dan juga sedang mempermalukan Amerika Serikat. Trump berkali-kali mengancam, tapi akhirnya bilang sedang membuka pintu negosiasi atau negosiasi sedang berlangsung. Ini artinya bahwa Trump memang sudah kepayahan, Trump juga sudah frustasi karena tidak mampu lagi menekan Iran. Iran tidak mampu ditekan dengan serangan, apalagi dengan ancaman. Nah, ini akhirnya yang membuat sekarang Iran ada di atas angin, dan nantinya bisa memaksa ya Trump akhirnya mundur dari perang ini sendiri. Saya sepakat apa yang dikatakan dengan Bu Tia, memang hasil survei terbaru di Iran, itu survei bulan lalu, 75% rakyat Iran, ini survei yang dilakukan oleh stasiun televisi pemerintah Iran, 75% rakyat Iran percaya bahwa Trump dan Netanyahu harus dibunuh. Artinya ini dua opsi ini adalah untuk menghentikan intervensi atau permusuhan yang dilakukan oleh kedua negara. Terus kemudian juga 77%, ini naik dari survei April. 73,7%, sekarang 77%. Rakyat Iran setuju kalau Selat Hormuz tetap dalam kendali Iran. Artinya nantinya harus atas izin Iran kapal-kapal yang melintas ataupun membayar bea lintas. Kemudian 78% rakyat Iran tetap mendukung rezim mullah yang berkuasa sejak 1979 untuk melanjutkan perang jika memang Amerika dengan Israel masih mau melanjutkan perang dengan Iran. Jadi memang Iran sekarang berada, dari awal memang Iran sudah kuat, karena juga kita tahu kultur Syiah itu adalah mati syahid. Mereka selalu mengidolakan atau sangat ingin seperti Imam Hussein sebagai imamnya Syiah yang mati syahid di Karbala. Jadi buat orang Syiah setiap tempat adalah Karbala, setiap waktu atau setiap hari adalah Asyura. Jadi ya buat rakyat Iran tidak takut mati untuk menghadapi agresi Amerika maupun Israel.